Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan saya Ustadzah Mufar. Sebelum masuk ke materi, Ustadzah mau bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Ustadzah berharap kalian semua di rumah dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat belajar meskipun kita nggak ketemu bertatap muka secara langsung. Kali ini kita akan belajar materi tentang kalimat thayyibah. Oke, Ustadzah mau bertanya dulu di kelas 3 sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi kalimat thayyibah bukan? Kali ini di kelas 4 kita akan belajar kalimat thayyibah dengan kalimat yang lain. Nanti ketika penjelasan tolong disimak dengan baik-baik ya penjelasan dari Ustadzah. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, materi hari ini adalah tentang kalimat thayyibah. Oke, sebelum masuk ke materi, kita pahami bersama ya peta konsep mengenai kalimat thayyibah. Yang pertama, arti dari kalimat thayyibah. Yang kedua, macam-macam kalimat thayyibah yang akan kita pelajari di kelas 4. Di antaranya, Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan yang terakhir mengenai hikmah membaca kalimat thayyibah. Apa ya arti dari kalimat thayyibah? Adakah kalian yang tahu apa arti dari kalimat thayyibah? Nah, ini dia pengertian dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan makruf serta mencegah dari kemungkaran. Berikut contoh kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, Subhanallah. Kalimat ini biasanya disebut juga kalimat tasbih. Kalimat ini memiliki arti Maha Suci Allah. Subhanallah merupakan sebuah pujian kepada Allah. Kapan kalimat tasbih biasanya diucapkan? Ketika melihat keindahan alam yang diciptakan Allah, seperti pantai, pegunungan, laut, dan sebagainya. Ketika kita berzikir setelah sholat, biasanya dibaca sebanyak 33 kali. Mengingatkan imam yang lupa bacaan atau gerakan sholat, khusus bagi makmum laki-laki. Mengagumi atau takjub melihat sesuatu yang murni terjadi atas kuasa Allah, bukan karena sesuatu yang dibuat atau ada campur tangan manusia. Berikutnya adalah kalimat Masya Allah. Kalimat ini biasanya diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah, baik itu tentang kejadian, peristiwa, bangunan, fisik seseorang, dan sesuatu yang terdapat peran atau campur tangan manusia dalam hal tersebut. Contohnya, ketika kita melihat bangunan masjid, gedung, kebun bunga, kecanggihan teknologi, dan penampilan seseorang. Selain melihat sesuatu yang indah, kalimat Masya Allah juga diucapkan ketika melihat sesuatu di luar perkiraan kita, baik itu hal yang menyenangkan ataupun yang mengerikan. Hal ini terjadi karena segala peristiwa yang ada di dunia terjadi atas kehendak Allah semata. Berikutnya, kalimat Allahu Akbar. Kalimat ini biasanya disebut juga dengan kalimat takbir. Arti dari kalimat ini adalah Allah Maha Besar. Dengan mengucapkan kalimat takbir, kita dapat mengingat kebesaran Allah sehingga kita bisa terhindar dari sifat sombong. Kira-kira seberapa besarkah kebesaran yang dimiliki oleh Allah ya? Maka jawabannya adalah tidak ada satupun makhluk yang dapat menjangkaunya, terlebih akal manusia yang terbatas. Kita bisa kok membuktikan kebesaran Allah dengan melihat penciptaan alam semesta dan seisinya. Kapan kalimat takbir biasanya diucapkan?
Kalimat takbir biasanya diucapkan ketika pidato atau khutbah Jumat, melaksanakan sholat, dan berzikir. Nah, yang terakhir, hikmah dari membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Apa saja? Oke, pertama, selalu ingat dengan Allah. Mempertebal keimanan kita. Mendapat pahala dan ridho dari Allah. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Oke, begitulah tadi penjelasan mengenai kalimat thayyibah. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan kerjakan halaman 14 sampai dengan 16, bagian A dan B. Kemudian, tulislah jawaban kalian di buku paket akidah kalian. Nah, waktu pengumpulan buku paket akan diinfokan melalui Google Classroom. Terima kasih, anak-anak hebat. Tetap semangat belajar ya, meskipun kalian semua di rumah. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.